Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam ini ya. Rabb yang menguasai segala macam kehidupan, termasuk kehidupan kita. Sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah masih berikan kita kesempatan kembali untuk menambah wawasan, kesempatan kembali untuk menambah amal-amal soleh, kesempatan kembali untuk memperbaiki diri. Salah satunya adalah ya memperbaiki bagaimana kualitas bacaan Al-Quran kita. Apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul ataukah belum. Yang kedua, kita aturkan sholawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah teladan kita. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Beliau adalah manusia yang paling mulia ya, di antara manusia-manusia yang lainnya. Dan semoga kita bisa mengikuti ya, jejak Rasul untuk meneruskan estafet dakwah yang sudah beliau bangun ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu estafet dakwah yang hari ini kita ambil adalah ya bagaimana kita bisa meneruskan tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu juga bagian dari dakwah Rasul. Maka ini perlu disyukuri ketika Allah memudahkan kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama. Dan semoga Allah kumpulkan kita tidak hanya di dunia, tetapi juga Allah kumpulkan hingga di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya berkumpulnya di akhirat di surganya Allah ya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah ya, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat Quran semuanya di sore hari ini. Kita akan melanjutkan seperti biasanya ya, bahasan tahsin kita. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu untuk menambah wawasan kita terkait hal-hal yang berhubungan dengan Islam ya, berhubungan dengan Al-Qur'an gitu kan. Agar kita ketika bertemu itu ada sesuatu yang kita dapatkan ya. Ada ilmu-ilmu baru yang bisa menambah pengetahuan kita. Ya, dan tentunya ini juga berhubungan dengan materi yang kita bahas ya, tentang Al-Qur'an, tentang tahsin ya, tentang tajwid, qiraat dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita fahami ketika kita itu sedang menuntut ilmu ya. Dan ini sebenarnya berlaku pada ilmu apapun ya. Tetapi spesifik kalau mau kita terapkan di dalam kita mencari ilmu Al-Quran,
belajar ilmu tajwid, maka 6 syarat ini juga harus kemudian kita penuhi. Karena ini seringkali ya terjadi di lapangan banyak orang-orang yang tidak memperhatikan 6 poin-poin ini. Padahal ini sangat sangat penting. Akibatnya apa? Ketika tidak memperhatikan poin-poin penting ini, ya akhirnya banyak yang berguguran di tengah jalan ya. Banyak yang kemudian merasa sudah banyak ilmunya, padahal baru belajar sebentar atau mungkin yang dipelajari baru sedikit. Nah, apa saja 6 poin itu? Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar, mungkin ada yang belum pernah mendengar. Ya, yang sudah pernah ya silakan direview kembali. Bagi yang belum pernah mengetahui, ya semoga ini menjadi tambahan pengetahuan kita sebelum nanti kita melanjutkan ngaji tahsinnya untuk apa namanya pembahasan ayat seperti biasanya. Nah, poin yang pertama ya 6 syarat. Jadi setiap orang itu tidak akan ya mendapatkan ilmu ya kecuali ia memiliki 6 syarat ini. Dan, dan ini sebenarnya sudah terkenal ya di berbagai macam kalangan pesantren gitu kan. Bahkan juga di tempat-tempat ngaji juga sering disampaikan, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali atau mengingatkan kembali. Barangkali ada yang belum pernah mendapatkan. Jadi yang pertama itu syaratnya adalah agar kita bisa mendapatkan ilmu secara komprehensif, jadi secara menyeluruh ya, bukan hanya sekedar tahu-tahu, tapi memang betul-betul faham. Yang pertama, setiap orang itu membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kecerdasan. Tetapi yang perlu digarisbawahi bukan berarti kemudian orang yang tidak cerdas, dia tidak bisa mendapatkan ilmu. Bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kecerdasan ini adalah kecerdasan yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Sehingga setiap manusia itu sudah Allah bekali akal. Nah ya, sudah Allah bekali akal untuk berpikir. Maka tidak jarang ketika kita di dalam Al-Quran ya seringkali membaca, seringkali mendengar afala taqilun ya afala tatafakkarun dan sejenisnya. Nah, itu adalah kecerdasan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Artinya apa? Berarti semua orang itu punya kemampuan dan potensi belajarnya masing-masing. Dan itulah yang disebut dengan kecerdasan. Dan itu merupakan modal yang pertama bagi para pencari ilmu. Maka jangan sampai kita itu merasa rendah diri. Nah, kan kadang kita banyak menemukan aku ini nggak cerdas ya, aku ini tidak pandai dan sebagainya. Nah, ketika mulai muncul hal-hal seperti itu dalam diri kita, maka itu perlu dihilangkan. Karena setiap orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Dan itu modal yang besar di dalam kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, selain kecerdasan adalah ketekunan. Nah, ketekunan ini juga menjadi hal yang cukup penting karena orang yang cerdas tetapi orang yang pandai tetapi tidak tekun ya, dia akan bisa dikalahkan oleh orang yang dalam tanda kutip tidak begitu pandai tetapi dia tekun.
Nah, maka ketekunan ini harus menjadi sebuah karakter karena ini akan memudahkan ya, akan menjadi faktor ya, apakah pembelajar itu bisa mendapatkan banyak ilmu ataukah tidak. Ketekunan ini juga akan menjadi faktor apakah pembelajar itu bisa mengambil faedahnya di dalam pembelajaran ataukah tidak. Dan ini berlaku dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Terlebih lagi tentang Al-Quran. Nah, maka ketekunan itu diperlukan. Apalagi ketika belajar tajwid, ya, ketekunan itu juga diperlukan. Tekun dalam berlatih, ya, tekun dalam menyetorkan bacaan, tekun dalam menghadiri majelis-majelis ilmu atau di kelas-kelas yang sudah diadakan. Nah, itu menjadi faktor penentu juga, gitu kan. Karena semakin kita tekun, ya insya Allah Allah akan semakin memudahkan langkah kita. Karena itu bagian dari bentuk ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik. Maka tidak bisa ketika kita itu kok mau fasih di dalam membaca Al-Quran, kok tidak pernah latihan, ya. Kok tidak pernah hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tajwid, tentang tahsin itu kan. Kok tidak pernah setoran bacaan. Nah, itu juga akan menjadi sesuatu hal yang kurang bermanfaat ya. Kami tidak mengatakan tidak bermanfaat ya, tapi kurang kurang bermanfaat ya. Karena ya tadi itu ketekunannya belum teruji sehingga wajar ketika prosesnya semakin lama. Nah, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga yaitu kesabaran. Nah, kesabaran. Jadi setelah kecerdasan, ketekunan, kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah kesabaran. Nah, dan ini sudah tentu harus diupayakan betul yang namanya sabar. Kenapa ini kita garis bawahi sabar ini? Karena dalam prakteknya kami dan juga guru-guru kami tentunya juga dan mungkin juga di tempat-tempat yang lain itu kami menemukan banyak sekali orang yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu ya, tidak sabar di dalam belajar tajwid ya, tidak sabar di dalam praktek membaca Al-Quran. Sering banyak salahnya, sering dikoreksi, kemudian merasa berat, merasa apa namanya tidak mampu, merasa susah, sehingga memilih berhenti. Dan itu banyak sekali kejadian. Bahkan guru-guru kami juga sering mengingatkan. Dan kalau kemudian kita mau flashback dengan para imam-imam kiroat, ya, beliau-beliau itu kan rawinya itu yang tercantum hanya dua. Nah, itu juga sebagai bukti bahwasanya yang paling sabar ya dua muridnya itu. Padahal tidak mungkin sekelas Imam Asim kok muridnya cuma dua gitu kan. Beliau pasti banyak muridnya. Tapi kenapa yang tercantum sebagai rawi hanya dua, hanya Hafiz dan Syu'bah? Ya karena itu, dua murid itulah yang paling tekun, paling sabar di dalam mengikuti proses pembelajaran. Pun juga imam-imam yang lain, Imam Nafi juga ada dua, Qalun dan Waras dan lain sebagainya. Itu juga menandakan bahwasanya mereka itulah orang-orang yang sudah teruji kesabarannya. Nah, maka sekarang dikembalikan kepada diri kita. Ya, kita mau sesabar apa belajar Al-Quran ini ya, belajar membaca Al-Quran ini. Baru belajar setahun dua tahun sudah merasa capek ya, sudah merasa kok nggak ada hasilnya itu kan. Padahal boleh jadi
guru-guru kita dulu belajarnya nggak cuma setahun 2 tahun, ya, bisa lebih gitu kan. Bahkan para imam qiraat itu belajarnya ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun ya, ada sepanjang hidupnya begitu. Jadi walaupun sudah dinilai baik, tetap belajar terus belajar kepada gurunya. Nah, itulah bukti ya proses kesabaran untuk meraup ilmu sebanyak-banyaknya dan juga meraup ilmu dengan kefahaman yang sempurna. Nah, maka kesabaran ini ya harus benar-benar disadari dan difahami oleh setiap pembaca, oleh setiap pembelajar Al-Quran. Nah, maka jangan mudah menyerah. Belajar satu huruf, ya, huruf ain kok nggak bisa-bisa, ya jangan menyerah. Belajar huruf shod kok susah, ya, kok selalu tertukar dengan sin, ya teruskan belajarnya seperti itu. Sampai kapan? Ya sampai mati, seperti itu ya. Sampai Allah memanggil kita, gitu kan. Jadi tidak ada batasan harus 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi tidak, belajar itu sepanjang hayat. Nah, itu poin yang ketiga. Yang keempat, ini adalah modal. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bahwa ketika seseorang itu ingin mendapatkan ilmu yang sempurna, ya, ilmu yang komplit, maka dia butuh yang namanya modal, ya. Dia butuh yang namanya modal. Tidak bisa tidak, ya. Tidak bisa tidak. Modal itu menjadi sesuatu yang wajib juga, menjadi syarat agar kita bisa mendapatkan ilmu. Entah modal tenaga, ya, entah modal pikiran, bahkan boleh jadi modal harta. Bahkan kalau kita melihat biografi para imam-imam qiraat dan juga para guru-guru fikih dan sebagainya, ya, para Imam Syafi'i misalnya dan sebagainya, itu juga beliau belajar itu menggunakan modal, ya kan? Tidak kemudian tanpa modal sama sekali. Jadi tidak tidak ada, ya, ilmu itu yang diambil dengan secara cuma-cuma gitu kan. Nah, maka kita perlu mengupayakan modal. Misal ketika kita membutuhkan untuk mengikuti sebuah daurah yang berbayar gitu kan. Atau misal kita membutuhkan tiket kereta untuk datang ke kota tertentu untuk bertemu dengan guru yang kita cari begitu kan. Atau kita membutuhkan koneksi internet di rumah ketika belajar dengan secara daring atau online. Yaitu adalah sebuah modal yang tidak bisa diabaikan. Nah, sehingga ini juga penting sebagai para pembelajar harus punya modal yang memang dialokasikan untuk mengupgrade kapasitas diri di dalam bidang Al-Quran. Dan ini tidak hanya berlaku buat para santri saja atau pembelajar, juga berlaku buat para guru. Karena guru itu juga sebenarnya santri, gitu kan. Di tempat dia sendiri mungkin dia menjadi guru, di tempat yang lain boleh jadi dia menjadi santri. Nah, maka 6 poin ini juga berlaku bagi semuanya, ya, baik itu guru ataupun santri, karena kedua-duanya juga seorang pembelajar. Maka jangan, kalau nasihat dari guru-guru kami, ya, jangan ilfil dengan
kelas-kelas yang berbayar begitu. Ya walaupun kelas-kelas yang gratis juga ada ya, seperti yang kita lakukan sore ini begitu kan. Jadi ketika ada kelas-kelas yang gratis, silahkan diikuti ya, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun ketika ada kelas yang berbayar, nah kalau nasihat guru-guru kami jangan minta yang gratisan. Berbeda ya antara minta dengan dikasih ya. Kalau dikasih gratisan maka kita terima itu kan. Tapi kalau meminta gratisan itu diupayakan sebisa mungkin dihindari. Karena itu bagian dari ya tadi itu menghargai ilmu, ya, kemudian menghargai guru dan memang itu bagian dari syarat tadi butuh yang namanya modal. Seperti itu. Jadi mungkin perlu juga ya menyisihkan kalau kita bicara di luar sana ya, banyak sekali para pengusaha-pengusaha itu yang mereka setiap penghasilannya itu disisihkan untuk upgrade leher ke atas untuk mencari ilmu ya. Bahkan training-trainingnya itu bukan training-training yang murah tetapi mahal. Nah, itu harusnya semangat itu juga kita berikan ketika kita mencari ilmu-ilmu akhirat. Gitu kan. Kita juga memang sengaja menabung, sengaja menyisihkan penghasilan kita untuk ya belajar, untuk menambah wawasan, menambah ilmu di bidang Al-Quran. Seperti itu. Nah, itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, syarat untuk mendapatkan ilmu yang lengkap, yang komprehensif itu adalah petunjuk dari guru. Nah, ini juga perlu digarisbawahi bahwasanya mencari ilmu itu butuh pendampingan seorang guru. Tidak bisa ilmu itu dicari secara serampangan, secara sendirian, tanpa adanya pendampingan seorang guru. Ya, karena petunjuk guru ini sangat sangat penting. Ya. Kalau kita itu hanya mencari ilmu secara otodidak, maka boleh jadi apa yang kita pahami itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab yang kita baca. Dan ini sering terjadi, bahkan tidak hanya di poin-poin yang dasar, tapi banyak sekali hal-hal yang kemudian terjadi miskonsepsi ya, atau mispersepsi di dalam memahami sebuah sebuah ilmu. Tidak hanya untuk ilmu tajwid, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, maka mencari guru itu menjadi sangat penting ya. Bahkan Rasul pun juga memiliki guru kan ya, malaikat Jibril yang senantiasa mendampingi beliau. Kemudian siapa lagi, Sultan Al-Fatih juga mempunyai guru ya, namanya Aksyamsuddin begitu kan. Yang beliau membimbing dari kecil, membimbing beliau agar menjadi sosok yang luar biasa gitu ya. Ya, semua punya guru gitu kan. Orang-orang yang mereka berkembang dengan baik ya bisa dipastikan mereka memiliki guru. Dan pentingnya kita itu punya guru ketika belajar tajwid, maka kita itu bisa memastikan bacaan kita itu sudah sesuai ataukah belum. Karena kalau kita belajar otodidak, ya kita tidak bisa memastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca itu sudah tepat ataukah belum. Dan terkadang mungkin malah banyak kelirunya. Bahkan beberapa ustadz itu sampai mengatakan ya, ketika orang itu tidak memiliki guru di dalam belajar tajwid, bisa dipastikan apa yang dia ucapkan itu ngarang. Seperti itu. Ada yang sampai berpendapat seperti itu. Kenapa begitu? Kok sepertinya sangat terkesan begitu keras ya.
Karena Quran itu datang dengan talaki, ya, dengan talaki. Maka ya dia didapatkan dengan bacaan dari gurunya. Maka kalau ada yang bertanya kitab apa yang paling bagus, ya adalah gurunya, gitu kan. Gurunya. Kitab-kitab yang banyak itu hanya akan berguna ketika seseorang itu sudah mengalami lelahnya bertalaki, ya. Sudah mengalami banyak jam terbang berinteraksi dengan guru. Maka kitab-kitab yang berbagai macam jenisnya itu baru akan terasa faedahnya. Tetapi ketika dia belum belajar dengan guru, kemudian hanya fokus belajar otodidak, maka ya dia itu apa yang akan difahami biasanya sebagian besar akan ngarang tadi itu. Nah, ini bukan kata saya, tapi kemudian kata dari beberapa ustadz juga yang mewanti-wanti bahwasanya belajar tajwid itu tidak bisa secara otodidak. Jadi walaupun sekarang itu sudah ada YouTube, ya, sudah ada audio, sudah ada HP dan lain sebagainya, internet begitu, maka ketika belajar ya jangan hanya lewat YouTube, jangan hanya lewat murotal-murotal, tetapi datangilah guru, baik itu guru yang offline ataupun guru yang online, ya. Semua bisa, tergantung niatan dari diri kita masing-masing. Kemudian poin yang terakhir, nah ini adalah waktu yang tidak sebentar atau waktu yang lama. Jadi ilmu itu didapatkan tidak dengan cara yang tergesa-gesa. Jadi waktu yang lama itu adalah waktu yang relatif. Tetapi pada intinya adalah ketika belajar itu tidak bisa tergesa-gesa. Semua butuh proses yang harus dilewati dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini yang kadang juga tidak difahami oleh para murid, ya. Belajarnya kok lama sekali begitu kan. Saya sudah pernah mendapatkan ini kok diulang kembali begitu. Nah, sehingga merasa tidak nyaman murid tersebut, ya. Padahal boleh jadi apa yang diulang-ulang itu ada manfaatnya buat si murid karena memang pengulangan itu adalah ilmunya pengetahuan, ya. Repetition is mother of knowledge, gitu kan. Maka memang sebuah ilmu itu harus diulang-ulang. Termasuk bertalak itu juga harus diulang-ulang terus. Makanya para imam-imam qiraat itu bertalaki tidak cukup satu kali, bahkan hatam ratusan kali di depan gurunya. Nah, waktu yang tidak sebentar itu maka bisa dimaknai, ya, selain tidak terburu-buru, maka di sini juga ada poin penting yang perlu difahami adalah poin mulazamah, ya. Poin mulazamah itu adalah bagaimana poin interaksi guru dengan muridnya dan tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan tetapi juga transfer akhlak, ya, transfer adab, transfer etika gitu. Karena banyak, ya, murid yang tidak beradab dengan gurunya, tidak beretika terhadap gurunya sehingga membuat dia jadi tidak sempurna di dalam menerima ilmu yang diberikan kepada gurunya. Nah, jadi seperti itu 6 poin yang perlu kita fahami, ya, yang perlu kita perhatikan, bahkan mungkin perlu kita garis bawahi ketika kita itu ingin menjadi penuntut-penuntut ilmu yang baik, ya, menjadi penuntut-penuntut ilmu yang, ya, yang sesuai dengan jalurnya, tidak ilmu yang karbitan, tetapi ilmu yang memang kemudian
kita fahami secara menyeluruh. Seperti itu. Baik, itu sedikit saja ya hal-hal yang bisa menjadi pengingat baik untuk saya pribadi dan juga bagi sahabat-sahabat Quran semuanya. Nah, kita lanjutkan ya untuk pembahasan tajwid kita. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa angkat tangan ya. Saya share screen dulu. Mana ini ya? Oh, ini. Kemarin pekan lalu ya, kita sudah sampai di Mutafifin ayat 24. Berarti sekarang kita lanjutkan di Mutafifin ayat 25 ya. 25 sampai 26 insya Allah ya. Dua ayat. Nah, di sini kita mulai pembahasannya. Yang pertama di ayat 25 ini diawali dengan huruf ya, ya huruf ya dan huruf sin. Nah, di sini ada huruf sin. Perlu diingat-ingat bahwasanya huruf sin itu dia punya sifat rokhwah ya, atau mengalir. Maka ketika membaca sin yang sukun seperti ini, tunaikan dulu alirannya. Jangan tergesa-gesa. Karena banyak sekali yang membaca dengan tergesa-gesa. Bahkan ini juga sering ya terjadi ketika sedang lomba ya, lomba qiraah atau lomba MTQ begitu membaca basmalahnya tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Itu sering sekali kita mendengar itu kan. Dan itu nasihat dari guru-guru kami ya itu sebenarnya ya tidak pas gitu kan. Karena ada sifat-sifat huruf yang tidak tertunaikan. Karena kebetulan guru kami juga sering menjadi juri untuk lomba-lomba dan beliau yang sering mengingatkan. Tetapi sayangnya juri yang lain kok tidak begitu kan. Sehingga ada yang kurang kurang tepat di dalam ini ya menerapkan sifat-sifat dari huruf hijaiyah. Nah, maka ini perlu kita kembalikan. Maka jangan disidahkan atau jangan hanya disentuhkan tetapi dialirkan. Yusko ya, yuskona. Nah, seperti itu. Kemudian waw sukun setelah harokat fathah maka di sini ada huruf lin. Huruf lin itu dia dibaca dengan halus, dengan lembut, jangan disentak qauna, tetapi qauna ya, qauna. Jadi biasa kita membaca dengan halus, dengan lembut. Kemudian setelah itu nun sukun bertemu dengan ro. Nah, ini ada idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah yang melebur secara sempurna sehingga langsung ke huruf ro. Mir mirro mirro mirro. Nah, dan ro-nya ini harokatnya fathah, maka dibaca dengan tebal yaitu dengan menaikkan pangkal lidah ya, bukan miro tapi mir mirro ro arro irro. Nah, seperti itu. Kemudian huruf H, ini H yang kasroh, ini juga perlu menjadi perhatian karena seringkali tertukar dengan huruf H, ya antara H dengan H. Bisa tertukar di antara kedua itu ketika tidak diperhatikan.
Jadi pastikan keluarnya dari tengah tenggorokan, ya, bukan dari bawah, tapi dari tengah. Dan memang itu tipis sekali kalau tidak diperhatikan. Kemudian ya sukun setelah kasroh, maka haknya ini dibaca dengan 2 harokat, mat asli 2 harokat. Selanjutnya kof, ya ini ya, kof yang kasroh ini jangan berlebihan ketika mengucapkan kof yang kasroh. Sampai terdengar seperti ini. Qi, ya. Mirrahiqi, ya. Qi, ya. Itu berlebihan, ya. Jadi cukup qi, ya. Mirrahiqi, nah, bukan qi, ya. Tidak perlu sampai ada qinya, ada teklik apa kalau bahasa tekliknya itu berlebihan. Nanti kalau kita belajar huruf hijaiyah far'i, nah itu nanti ada yang namanya ya ismam, ya, ya yang bercampur dengan waw, ya, bacanya bagaimana? Seperti yang tadi saya contohkan di awal, kui, nah, seperti itu. Itu ada, tetapi di kiroat kita tidak ada. Nah, maka jangan dibaca seperti itu. Kemudian tanwin, ya, qaf tanwin bertemu dengan mim bertasdid. Nah, ini ada gunnah di dalamnya. Idgham bi gunnah, maka ditahan 3 harokat, jangan tergesa-gesa. Karena ini juga sering sekali dibaca dengan terburu-buru sehingga gunnahnya itu belum sempurna. Kemudian kho, ya, kho sukun ini juga perlu menjadi perhatian. Kalau tidak diperhatikan biasanya bunyinya akan mendekati hak sukun. Mahtum. Ya. Kalau begitu jadi hak, maka makh makh kho khi khu bakh bakh. Nah, maktum. Jadi ketika membaca kho sukun itu pastikan ini ya, 2 bibir ini, pojok-pojokan ini jangan ditarik ke belakang. Ketika ditarik ke belakang dia akan menipis. Padahal ini huruf tebal. Kemudian ta di sini ada sifat hamsnya, maka tunaikan. Ta, ti, tu, tu. Nah, di sini ada mat arid li sukun, maka boleh dibaca 2, 4, atau 6 sesuai dengan awal mula membaca dan dikonsistenkan. Kita masuk ke ayat 26. Nah, di sini ada huruf kho lagi, khi, ya. Jangan menjadi hi. Biasanya menjadi hi. Nah, sehingga tertukar antara ha dengan kho. Hita, taknya ada fathah berdiri, maka ini dibaca 2 harokat, ya. Jangan terlalu panjang. Kemudian muhu di sini ada mat silah qasiroh, ya. Mat silah qasiroh, ya, yaitu ketika ada apa namanya hak domir yang diapit oleh 2 huruf yang hidup. Maka yang dibaca 2 harokat juga. Kemudian di sini ini juga masih banyak yang keliru ketika berhenti di kata miskun ini. Nah, beberapa masih ada praktek dengan misak begitu. Nah, kalau misak itu mungkin bisa dikatakan bacaan yang ngawur, ya. Nah, karena tidak ada misak begitu. Dan kalau misak ini sinnya jadi miring, nah, sehingga jadi tidak tepat. Maka sinnya ditunaikan dulu rokhwahnya, mis, kemudian kafnya ditunaikan sifatnya, yaitu syiddah dan hamesnya. Misk, nah, misk.
Nah, seperti itu. Ada ak, misk. Nah, seperti itu. Jadi tidak sampai ada seperti apa namanya? Nah, nggak ada tek-teknya itu nggak ada. Jadi cukup misk. Nah, seperti itu. Kemudian wafi, fi-nya 2 rakaat. Huruf zal ini jangan sampai menjadi huruf zai ya. Zalika falyat falyatana, nanya 2 rakaat. Lamnya itu dia tawasud, jangan disidahkan, jangan fal yatana fasil, tetapi fal ya tanafasilmu. Nah, jadi kok rokhawah tawasudnya ditunaikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Mutana, nanya 2 rakaat, kemudian visun. Ini mat arid di sukun, boleh 2, 4, atau 6 rakaat sesuai dengan ketika awal membaca. Nah, itu ayat 25 sampai 26. Saya contohkan, nanti kalau ada yang mau bertanya atau mau mencoba membaca, silahkan bisa diangkat tangannya atau raise hand ya terlebih dahulu. Yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sekali lagi, yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contoh bacaannya di ayat 25 dan 26. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mencoba membaca, ya, dipersilahkan. Ada atau tidak ada? Oh, ada. Satu, Bu Sarwiyati. Ya, silakan Bu, dibuka mic-nya. Mau Jadi, membaca atau mau bertanya? Hmm. mau membaca, Ustadz. Oh ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, Bu. Tinggal disempurnakan lagi untuk yang huruf tebalnya, tapi sudah baik. Tinggal nanti apa namanya, disempurnakan kembali. Tapi itu sudah cukup seperti itu. Matur nuwun, Ustaz. Ye. Terus cukup ya, Bu Sarwiyati ya. Us. Cukup. Yang lain ada? Ini kayaknya semua ibu-ibu ya. Biasanya ada yang bapak-bapak ini, sebenarnya ibu-ibu semua ini. Ya, enggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau membaca lagi, silakan bisa dibuka mic-nya karena tidak ada yang antri ya. Biasanya kalau ada yang antri itu rebutan, tapi ini tidak ada yang antri ya silakan bisa langsung dibuka mic-nya ketika ingin membaca. Atau mau bertanya juga dipersilahkan. Tapi kalau sudah tidak ada, ya berarti mungkin dicukupkan ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Ini Al-Mutaffifin sudah mau selesai, tinggal beberapa ayat lagi. Ya, semoga istiqomah bisa sampai di surat An-Nas.
Seperti itu. Ada? Us mau tanya, Us. Oh ya, silahkan, Bu. Di kata misk itu berapa ketukan ya? Misk itunya. Ya, kalau ketukannya ya tetap sama. Setiap huruf itu kadarnya ketika tidak ada hukum, misalnya tidak ada matnya, maka semua ya dibaca dengan satu harokat. Jadi bis itu satu harokat, ba satu, sin satu. Termasuk juga kafnya juga satu ketukan juga. Nah, cuman kan bedanya kan ada yang namanya timbangan ya, timbangan sifat-sifat hurufnya. Jadi timbangannya antara rokhawah, kan sin ini kan rokhawah, kemudian kaf itu kan syiddah, maka jangan dibaca dengan misk, misk, misk. Nah, kalau seperti itu berapa ketukan? Yaitu juga satu ketukan. Ketika dibaca misk itu berapa ketukan? Yaitu juga sama, satu ketukan juga. Tetapi timbangannya berbeda. Kalau kita membaca dengan misk, nah begitu, maka kita menghilangkan sifat rokhawah dari huruf sin. Bahkan di di poin-poin tertentu kadang ketukannya bisa kurang dari satu. Nah, kalau tidak ditunaikan sifat rokhawahnya. Jadi justru ketika kita tidak menunaikan sifat-sifat dari setiap huruf hijaiyah, justru berpotensi untuk mengurangi porsi dari setiap huruf. Misal ketika tadi saya contohkan awal di kata basmalah, Bismillah, itu kira-kira sinnya satu ketukan enggak? Malah enggak kan? Malah kurang dari satu. Dan sifatnya juga belum tertunaikan. Nah, kembali ke sini, sin itu sifatnya rokhawah, kaf itu sifatnya syiddah. Maka durasinya antara rokhawah dengan syiddah tentunya berbeda. Kalaulah bisa diberi angka, itu ya syiddah itu misalkanlah satu, kemudian tawasud itu dua, rokhwah itu tiga. Tetapi ini hanya permisalan ya. Tidak bisa kemudian, oh berarti syiddah itu satu ketukan. Terus kemudian tawasud dua ketukan, rokhwah tiga ketukan. Ya. Tidak seperti itu. Nah, makanya tadi saya sampaikan butuh pendampingan guru agar pemahaman kita itu tidak ngelantur kemana-mana kalau bahasanya, begitu kan? Karena banyak orang yang belajar otodidak, kemudian memahami dengan se seenaknya sendiri sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya yang boleh jadi itu kurang tepat. Nah, seperti itu. Ada yang, oh ya, jazakallah Ustaz ya. Wa iyakum ya. Wa iyak. Ada lagi yang ingin bertanya silahkan atau ingin mencoba membaca. Atau kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk pertemuan di sore hari ini. Tadi yang mungkin baru bergabung nanti bisa mendengar rekamannya ya. Seperti itu. Tidak ada. Untuk Bu Sarwiyati sudah bisa difahami dengan apa yang ditanyakan tadi. Zeus. Nah, berarti ini si sin itu mengalir ya. Jadi ada sifat, ada mengalirnya. Walaupun Ya, sama-sama satu, sama sama anunya hanya kalau sin itu ada sifat mengalirnya. Jadi misk itu ya. ya, Mengalir maksud saya. ya. Tapi jangan misek, Bu. Misk. Nah, kalau misek, nah nanti ada e-nya nanti ada bunyi imalahnya nanti. Misk. Nah, Misk. begitu. Misk.
bukan misek. Nah, kalau misek nanti jadi ada harokat baru di atas huruf sin. Nah, seperti itu. Nggih, nggih, Ya, Us, nggih. ya. Bisa dipahami ya berarti? Nggih, insyaallah Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Berarti ini sepertinya cukup ya. Tidak ada yang ingin bertanya, tidak ada yang ingin mencoba membaca juga. Ketika tidak ada, berarti kita cukupkan untuk pertemuan di sore hari ini. Ya, semoga Allah mudahkan lisan kita untuk bisa membaca setiap huruf di dalam Al-Quran dengan fasih, ya, dengan baik, dengan lisan yang bisa mengucapkan dengan baik setiap huruf-hurufnya tanpa ada yang tertukar, insya Allah. Dan tentunya itu semua harus dilalui dengan proses talaki, ya. Tidak bisa didapatkan secara otodidak. Jadi silahkan kalau sudah ada tempat untuk bertalaki dilanjutkan ya sampai selesai, ya sampai khatam, bahkan kalau perlu diulang-ulang, sehingga kita bisa memastikan bacaan kita itu adalah bacaan yang benar sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Namun kalau kita belum mendapatkan tempat untuk bertalaki, ya dicari, begitu kan? Dicari, tidak bisa hanya menunggu datang. Ilmu itu harus didatangi, tidak bisa datang sendiri. Dan memang ahsannya begitu, ilmu itu kita datangi. Seperti kisahnya sahabat Ibnu Abbas ya, yang beliau dengan gigihnya mendatangi berbagai macam guru dengan jarak yang begitu jauh ya, dengan berjalan kaki. Akhirnya beliau menjadi ulama besar, jadi rujukan bagi para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka itu juga harus dimotivasikan kepada diri kita masing-masing. Baik, sementara cukup. Jika tidak ada tambahan lagi, tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan. Semoga Allah mudahkan lisan kita, semoga Allah berkahi umur kita, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di pertemuan pekan depan. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup forum kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.